Setiap orang punya alasan untuk pergi. Ada yang pergi karena ingin mengejar mimpi, tapi ada juga yang pergi karena ingin melarikan diri. Pindah ke sekolah baru ternyata tidak semudah yang Alea bayangkan. Terjepit di antara tekanan dan duka, membuat Alea hanya bisa bertahan berkat dukungan sahabat masa kecilnya. Lewat telepon setiap malam, dia merasa aman, tanpa pernah curiga bahwa seseorang yang paling dia percaya justru sedang memegang kunci untuk menghancurkan hidupnya. Sama sudah semua? Udah, Ma. Taruh situ saja, nanti kakak yang beresin. Sampai ada yang ketinggalan, rumah ini bakalan kosong. Sudah siap, Nak? Sudah, Ma. Agak baik. Lebih kecil ya ruangannya. Pelan nanti juga terbiasa. Ini isinya apa? Pak, isinya Mas. Kamu Alea ya? Iya, Bu. Saya Bu Sofi. Kamu murid pindah dari jurusan farmasi? Iya, Bu. Mari ikuti Bu ke kelas. Ini kelas kamu. Nah, hari ini kita kedatangan teman baru. Silakan memperkenalkan diri. Namaku Alea, semoga kita bisa berteman baik ya. Alea, silakan duduk di bangku kosong. Murid baru ya? Santai aja, nanti juga terbiasa. Boleh di sini nggak? Kamu anak baru ya? Kenalin, nama aku Caca. Nanti aku kenalin ke teman aku yang satunya lagi ya. Wala ya? Iya, salam kenal ya.
Jadi kita buka saja. Anak baru itu rajin banget ya. Dia soal tadi nyata banget. Akhirnya pulang juga. Gue lapar banget. Ayo, kita jadi pulang bareng kan? Ya udah, ayo. Baru sampai. Kirain kok nggak masuk. Ya udah yuk masuk sebelum Bu Safi datang. Sumpah, praktik tadi mau bikin otak gue meledak. Iya beneran. Tapi lo tadi kelihatan santai banget. Aduh, aslinya mah panik banget. Ah bohong, belajar tadi kelihatan jago banget. Aku lupa ya. Dia siapa sih? Dia tuh Kayla, dia tuh ketua geng di sini. Dia tuh pintar, dominan, itu deh. Lu kenapa sih dari tadi ngeliatin Alea mulu? Ngapain juga liatin? Guys, bel masuk tuh. Lea, kenapa jalan makin aneh gitu? Ya, emang tadi pagi kenapa? Nah, tadi pagi berangkat sambil maraton tahu. Pantesan, paginya heroik, sarinya penyesalan. Kan tadi pagi mana-mana aja deh. Cuma klasik le, badan tuh emang gak terasa. Nunggu lo pulang baru dia terasa. Berarti kaki aku sabar banget ya? Bukan sabar itu Le, cuma strategis. Biar lo gak ada alasan buat bolos sekolah. Kayaknya kaki aku lagi ngirim pesan sih. Lain kali jangan sok kuat ya le. Nah, itu dia pesan moral hari ini. Sama satu lagi, kalau mau lari pagi jangan pakai sepatu sekolah Le. Enak. Capek banget ya setiap hari kita jalan kaki terus. Gak apa-apa, itu juga olahraga. Banget, kayak stasiun Jibut gue udah mau demo ini. Padahal baru juga 2 jam pelajaran dah. Gue udah lapar banget, yuk buruan ke kantin. Iya bilang gitu tahu. Gue mau pesen mie dulu deh. Udah lapar banget. Gue ikut ya. Yuk. Kita beli di ibu ini aja yuk. Bu mau beli. Mau beli apa? Beli ini satu.
nggak sengaja. Lo sengaja kan? Lo punya mata nggak sih? Ngapain lo sengaja? Kurang kerjaan banget. Banget sih. Ya nggak apa-apa. Gimana nih, masih bisa kebaca nggak? Lumayan kok, masih kelihatan dikit-dikit. Ini lagi sini aja. Ini kita. Saya coba jelaskan ulang bagian yang tadi sudah Ibu terangkan. Reaksi itu akan stabil kalau takarannya sesuai prosedur, Bu. Bagus, Kayla, cepat sekali. Sekolah hari ini capeknya luar biasa. Ya, aku ngerti, tapi kamu hebat. Sekarang masih santai-santai saja. Santai. Aku cuma pura-pura aja di depannya orang. Tapi aslinya aku pengen cepet-cepet pulang. Ya sudah, nikmati cara sorenya. Jangan dipikirin hal itu. Kadang susah buat gak dipikirin, gak? Apalagi banyak hal-hal yang gak terduga sama ini. Semangat ya sekolahnya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nanti kalau capek kan bisa jadi takut. Iya, pasti. Aku balik dulu ya, takut mama nungguin. Oh iya, salam buat mama ya. Hati-hati di jalan. Ya, Sebenarnya mau ngomong tahu tapi takut. Tadi itu saya lihat dia diperhatiin sama cewek loh, Bu. Makasih, Betty. Saya yang urus. Enggak. Berani-beraninya kamu bohongin mama. Aku harus tahu kebenarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk dulu, Rangga. Tadi kamu kemana saja? Antar Alea ke toko alat tulis, Ma. Cuma itu. Enggak ketemu yang lain. Enggak ketemu siapa-siapa. Enggak kok, Ma. Berarti lihat kamu sama cewek. Itu siapa? Pacar kamu kan? Ya, Ma, itu cuma... Cuma apa? Mama gak marah kalau kamu punya pacar. Tapi mama marah kalau kamu bohongin mama. Aku gak bohong, Ma. Aku gak sempat bilang aja. Cuma matanya kamu bilang gak ketemu siapa-siapa. Mama cuma mau kamu jujur. Jangan sampai mama tahu dari mulut orang lain. Kenapa harus rumit ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Kayla, Alea, Reva, dan Mira, ketuanya Kayla. Kita bagi tugas. Alea lo bagian laporan aja. Praktiknya aku sama Reva. Mira bantu alat. Hanya 10 mili ya. Kan ini kayaknya cuma 8 mili. Enggak, tadi 10. Tapi tadi 8,5 mili kan? Udah tulis aja 10. Tiga hasil kalian ini tidak sesuai dengan standar.
Tapi Bu, tadi ukurannya udah pas. Di laporan itu tertulis 8,5 mili, itulah kenapa reaksinya gagal. Tadi kan kita udah sepakat 10 mili. Tapi itu sesuai baik. Wow. Ih, katanya anjir. Enggak, ini. Silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktik. Hasil akhir pengukuran sebesar 8,5. Maaf Bu, boleh saya tambahkan? Sebenarnya waktu awal praktik pengukuran menunjukkan 10 mili. Mungkin ada terjadi kesalahan pembacaan. Apakah kalian berdiskusi sebelum laporan ini dikumpulkan? Saya menulis sesuai yang saya lihat, Bu. Kadang yang kita lihat belum tentu benar, tapi kita sudah sepakat bahwa hasil akhirnya itu 10 mili. Sudah, lebih baik koordinasi lagi ke depannya. Dan kamu Alea lebih teliti lagi, Ibu pasti tahu kamu pasti bisa. Gue lama-lama gak suka banget lihat si Alea. Biarin air musik. Kai, lo yakin gak bakal balik ke kita? Kenapa? Takut. Halo, ada apa? Aku cuma mau tanya langsung, kamu ada masalah sama Alea? Aku nggak ada masalah apa-apa. Apa dia berubah? Terus kenapa tanya aku? Oh, kamu nuduh aku gitu. Enggak gitu, dia akhir-akhir ini makin berubah. Itu bukan salah aku. Kamu nggak apa-apa kayak? Ada yang luka nggak? Apa? Kenapa lo nolongin gue, Li? Padahal gue jahat banget sama lo. Kayak aku bilang, jangan balas kejahatan dengan hal yang sama. Dia kemana sekarang? Dia udah meninggal 6 bulan yang lalu. Lei, maafin gue bener-bener nggak tahu beban lo seberat itu. Kenapa kamu nyalain aku gara-gara Kaila? Kan kamu tahu Kaila yang jahat. Dan kenapa rahasia Kak Rangga yang aku kasih tahu ke kamu, Kaila bisa tahu? Aku bukan cuma kasih tahu dia aja, aku yang nyiptain semua mimpi buruk kamu, Alea. Tega kamu, Min. Kita kan udah sahabatan dari kecil. Orang tua kita juga udah kenal. Justru karena itu, Alea, bunda kita terlalu dekat. Aku itu capek setiap hari dibanding-bandingin sama kamu. Aku capek jadi bayang-bayangan kamu, Alea. Aku juga kehilangan ayah aku, Nin. Aku pindah buat tenangin diri. Kepergian ayah kami itu cuma tiket kan buat dapat simpati dari semua orang. Sedangkan aku hidup aja gak dianggap. Selamat, Nin. Rencana kamu berhasil 100%. Tapi ada hal yang kamu ingat. Kaila gak sejahat kamu. Dia masih punya hati nurani. Dia ceritain semuanya ke aku dan dia minta maaf ke aku. Apa Kaila bilang ke kamu? Ambil ini. Aku kira itu bakalan berguna buat kamu, tapi sekarang nggak ada artinya. Ada kepercayaan yang kalau sudah pecah, seratnya akan selalu terlihat meski sudah direkatkan kembali. Alea memilih untuk melangkah maju, bukan karena dia melupakan, tapi karena dia tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk disimpan dalam dendam.